Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Rizky Perdana, perwakilan dari kelompok 6, kelas 05 TPLT 13. Dan hari ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat buku tamu pernikahan dengan database dan bentuk laporan. Pertama-tama, yang harus dipersiapkan untuk membuat aplikasi ini adalah tentunya pasti mapping. Kemudian didukung dengan library MySQL Connector ini buat penghubung antara MySQL dengan Java-nya. Terus juga iReport. iReport ini terdiri dari plugin yang akan digunakan untuk membuat laporannya, terus juga library-nya yang digunakan untuk pembuatan laporannya juga. Pertama-tama, ketika sudah mempersiapkan library dan plugin yang sudah disediakan, di sini library yang disediakan adalah MySQL Connector Java yang digunakan untuk menghubungkan database dengan Java-nya. Nah, ketika sudah mempersiapkan ini semua, maka kita bisa langsung membuat projectnya di Netflix. Caranya adalah dengan klik New Project, lalu kita kliknya Java Application, Next, lalu kita bisa namakan, di sini kita New Project, kita Java N, kita buat Java Application, Next. Lalu selanjutnya kita namakan project name-nya terserah, tapi lebih bagus kita namakan buku. Kita hilangkan cetak buku tamunya, klik finish. Nah, selanjutnya pada source package kita klik, lalu di default package ini kita buat package baru dengan cara klik kanan, klik new, terus klik Java package. Di sini kita namain misalkan tamu nikah. Finish. Nah, karena di sini belum ada kelas, maka kita harus buat kelasnya lagi. Jadi di sini kita klikkan lagi pada package tamu nikah. Kita klik new, kita klik Java Frame karena kita di sini mau buat aplikasi berbentuk database. Kita klik Java Frame. Kita buat di sini misalkan Jframe underscore tamu nikah. Finish. Nah, di kelas Jframe ini terdapat dua bagian buat membuat programnya. Di sini desain. Ini desain digunain buat buat tampilannya, dan sini di source kita bisa buat ngelakuin fungsi-fungsi yang ada di tampilan aplikasinya. Nah, kita ke window dulu, kita klik di IDE Tools, kita klik palette. Nah, selanjutnya kita desain dan kita rancang mungkin dan sebagus mungkin. Di sini saya akan menaruh label untuk judul dan untuk keterangan yang akan dibuat. Daftar selanjutnya di sini kita butuh label lagi. Nah, label-label ini yang di sini ini adalah yang digunakan untuk isi-isi yang akan diisi dalam tabel. Yang diisi dalam tabel biasanya ada nomor, lalu di sini ada nama, alamat,
dan ucapan untuk tamu undangan. Bentuk di sebelah label ini kita akan kasih teksturnya untuk mengisi datanya. Edit text kita kosongin. Nah, di sini kita kasih nama variabelnya karena nama variabelnya buat menjalani fungsinya nanti. TF misalkan TF underscore no. Buat yang sama di nama, alamat, dan ucapan. Juga sama kita ganti variabel. Kita ganti teks buat change variabelnya lagi buat ucapan. Pastikan dulu apakah di sini sudah terganti nama variabelnya. Sudah, kita buat buttonnya. Di sini kita akan buat button simpan, button edit, dan button hapus. Gunanya buat menyimpan data, mengubah data, dan menghapus data. Kita tulisan lagi, kita ganti edit text-nya dengan simpan, lalu kita change variabelnya menjadi misalkan button simpan. Oke, lakukan hal yang sama dengan edit dan hapus. Edit text, sekarang kita buat hapus. Oke, nah sekarang kita akan buat table buat nampung data-datanya nanti. Sini kita buat table di sini. Karena nggak muat kita luasin aja, bisa digeser di sini ya. Oke, nah di sini kita ubah nama variabelnya dan nama kolom-kolomnya. Di sini kita ubah dulu, misalkan tbl underscore tamu. Ini kita ubah nama kolom, kita ke konten, klik pada bagian kolom, ini kita ganti dengan nama-nama yang kita mau isi tadi, nomor, ucapan. Ya, kolomnya
sini kita ganti jadi 0 biar row-nya tidak itu. Maaf, ini kita ubahnya oh, X. Oke, sudah tinggal. Nah, selanjutnya kita akan buat kelas baru untuk database-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat di mana card ini akan menghubungkan Java dengan MySQL-nya. Tapi sebelum itu kita membuat kelas, kita harus memasukkan library connector library-nya dulu untuk menghubungkan MySQL dengan Java-nya. Nah, di sini saya sudah persiapkan MySQL connector Java untuk filenya untuk jar ya. Nah, di sini kita klik pada library, lalu di library dan kita klik kanan, kita add jar. Nah, di sini kita cari saya taruh di desktop, kita cari MySQL connector Java. Kita open. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita membuat kelasnya, kita membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke exam untuk menghubungkan MySQL-nya. Kita start pada Apache dan MySQL untuk membuka PHP MyAdmin-nya, dan kita akan membuat database-nya. Nah, udah bisa, kita klik Chrome atau browser lainnya, kita klik PHP MyAdmin. Kita klik PHP MyAdmin-nya. Kita tunggu dulu sampai PHP MyAdmin-nya terbuka. Nah, sekarang sudah terbuka. Nah, di sini kita buat database baru, klik baru. Lalu kita akan membuat nama basis datanya, terserah. Misalnya saya kasih nama tamu pernikahan _db. Klik buat. Nah, di sini kita membuat nama tabelnya. Kita buat nama tabel tbl tamu nikah ya. Kirim. Nah, di sini kita buat 5 kolom. Yang saya ingin jadikan nomor sama alamat dan ucapannya. Tapi di sini kita ada tambahan satu kolom, yaitu untuk ID, untuk memberikan tambahan data auto increment. Nah, di sini nama ID. Nah, di sini nama underscore tamu. Nah, di sini alamat. Di sini kita kasih ucapan, dan di sini kita kasih nomor.
Untuk ID kita kasih primary key dan auto kirim. Nah, itu checklist. Ini kita kasih varchar. Nah, di sini kita tidak ada perhitungan sama sekali ya. Dan untuk kapasitasnya kita kasih 11, kita kasih 255. Nah, ini 255. Nah, kita sudah selesai setting tabelnya. Klik simpan. Oke, di sini kita ingat nama database-nya dan nama tabelnya. Di sini kita akan ingat lagi buat link database-nya akan terhubung dengan Java-nya. Nah, di sini kita akan membuat kelas baru dan di mana kita akan menghubungkan database-nya yang di sini kita hubungkan ke Java. Kita klik data menikah, klik kanan lagi, kita new, kita pilih Java class. Nah, di sini kita akan namakan contoh model underscore tamu nikah. Finish. Ketika semuanya sudah terhubung, MySQL-nya sudah, database-nya sudah dibuat, sekarang kita di sini akan melakukan sintak. Nah, sintaknya ini sintak yang akan menghubungkan database-nya, akun database-nya dan modelnya ke dalam sini. Dan di dalam kelas ini kita akan menjalankan perintah pada query pada SQL-nya yang akan terhubung dengan di JFrame di aplikasi ini. Nah, sekarang kita akan buat dulu input data string. Kita dulu dapat data string JB. Oke. Nah, di sini kita akan menghubungkan driver di database-nya. Nah, di sini kita akan kasih link MySQL-nya. Driver. Sekarang kita klik string db URL. Nah, di sini kita akan naruh linknya database kita ke dalam Javabase. jdbc.2 MySQL. Dua lagi kita kasih direktorinya localhost. Nah, di sini namanya localhost sesuaikan dengan nama webnya. Nama database-nya tamu nikah. Nah, sekarang kita masukkan string untuk usernya dengan kita akan user rootnya itu mengakses semua database-nya. Nah, di bawahnya kita akan menghubungkan fungsi-fungsi dan tipe data yang ada pada MySQL untuk menghubungkannya dan menjalankan fungsinya. Di sini kita akan menyiapkan connection, tipe data connection dengan variabel con.
Sini kita akan persiapkan lagi statement untuk datanya. Kita kasih nama variabel st. Oh ya, di connection ini kita akan, ini tujuannya fungsinya untuk menghubungkan query-nya dengan Java-nya, database Java-nya. Di situ kita result set, ini untuk hasilnya rs. Habis itu prepare statement ps. Nah, di sini karena masih ada error, ini kita alt enter, kita bisa ada itunya. Kalau di sini nggak ada import MySQL otomatis yang import ke MySQL, kita bisa masukkan di sini import Java titik MySQL MySQL di sini kita kasih bintang untuk menjalankan semua fungsi yang ada di MySQL. Maaf, sorry. Kita lihat dulu apakah di sini benar. Import Java. Oh, sorry. Di sini kita kasihnya SQL aja ya, nggak pakai MySQL. Ini kita bisa masukin. Oh, di sini kita ganti lagi dengan titik dua untuk parameternya. Nah, udah. Habis itu kita akan buat lagi konstruktor. Konstruktor ini di bawah public class aplikasinya ini kita akan buat fungsi untuk menjalankan menghubungkan drivernya dengan dengan Java-nya. Di sini public, kita kasih nama kelasnya model underscore, kita kasih kurung kurawal, dan kurung kurawal, enter. Maaf. Di sini kita akan baru kita bawa di dalam public class-nya, public model, nama kelasnya Oke, jadi nanti kita akan buat di dalam di kelasnya ini, bukan di luar kelasnya ya. Di sini kita masukin kelas di sini untuk drivernya, kelas phone. Kita akan masukin JDBC driver karena kita akan menghubungkan drivernya. Driver. Ya. Oke, di sini kita periksa apakah di sini ada kesalahan. Nah, di sini kita harus throw statement with try catch. Tujuannya untuk memastikan apakah yang dijalankan bisa berjalan, bisa terhubung atau tidak. Nah, kita di sini bisa tambahkan pernyataan untuk memastikan apakah drivernya terhubung atau tidak. Jadi kita ambil cara cepatnya dengan show, terus klik tab. Nah, di sini akan menampilkan pernyataan sistem operate ln dan kita akan isi dengan driver load. Tujuannya di sini driver load ini memastikan bahwa drivernya sudah terhubung. Nah, yang di catch ya, kita kasih lagi show, tab lagi. Nah, di show ini kita kasih driver tidak ditemukan. Ini apabila drivernya tidak terhubung.
Oke, udah. Habis itu kita akan menghubungkan drivernya tadi, di bawah kurung Cloud Cache ini. Kita akan masukkan lagi fungsi connectionnya dengan variabel con. Kita ketik con, variabel con sama dengan, kita akan itu tulis driver manager titik. Nah, cari dulu di sini ada string URL user dan string password. Kita masukkan yang ini karena ini kita akan menghubungkan ke sama ketiganya nih. Driver ini kita akan hubungkan ke MySQL PHP MyAdmin yang ada di server kita. Saya ulang lagi. Ini kita klik yang ini, string URL, string user, string password. Nah, di sini udah otomatis menghubungkan semuanya. Jadi URL-nya, usernya, dan password. Lalu kita kasih parameter. Nah, di sini masih berada error. Kita bisa enter lagi, alt enter. Nah, kita kasih surround statement with try catch lagi untuk memastikan apakah server localhostnya dengan drivernya sudah terhubung atau tidak. Di sini kita kasih sort lagi sama dengan yang ada di kelas phone JDBC driver ini. Kita kasih sort lagi, tab. Kita kasih pernyataan berhasil terkoneksi. Nah, di bawahnya, di bawah cache, kita kasih sort lagi dengan pernyataan tidak terkoneksi, gagal. Kita tulis contoh gagal terkoneksi driver dengan server localhostnya. Oke, setelah itu kita akan menghubungkan kelas modelnya ini, model tamu nikah, dengan JVM tamu nikahnya. Nah, di sini kita akan ke JVM tamu nikahnya lagi. Oke. Lalu di atas ini, di atas public JVM tamu nikah, di constructor JVM tamu nikah, kita tulis model underscore tamu nikah sesuai dengan ini ya. Kita kasih variabel model tamu, kasih parameter. Nah ya, di bawahnya init component, di dalam component kita akan menjalankan model tamu nikahnya ini dengan variabel model tamu. Di sini kita tulis model tamu sama dengan pemanggilan, di sini pemanggilan kelasnya model underscore tamu nikah. Kita kasih parameter, kita kasih kurung, buka kurung tutup dulu, menjalankan fungsinya, baru kita kasih parameter. Nah, oke, setelah itu kita running dulu untuk memastikan apa kelasnya sudah terhubung apa belum. Jika terhubung berarti MySQL dengan Java-nya berarti sudah terhubung juga. Kita running. Sorry, di sini masih belum gagal terkoneksi. Sebentar, kita tunggu dulu. Koneksinya gara-gara apa ya? Di sini not koneksi BBL password. Kita lihat dulu di sini apa. Di sini sudah terhubung.
Kita lihat dulu di sini. Pernikahan DB sudah benar. MySQL sudah terhubung di ya, kita klik save. Mungkin di sini ada typo. Klik run lagi. Oh, sorry, kita runnya di JFrame Tools. Run file. Berhasil terkoneksi. Nah, di sini ada kesalahan di linknya. Di sini kita harus taruh slashnya satu saja. Ya. Karena di sini berhasil sudah terkoneksi. Untuk saat ini Java frame-nya sudah terkoneksi dengan model komunikasi. Nah, selanjutnya ketika sudah running berhasil terkoneksi drivernya, nah sekarang kita akan buat fungsi perintah MySQL-nya, perintah query-nya. Tapi sebelum itu kita harus melakukan pemanggilan data ke dalam bentuk tabelnya, ke dalam bentuk tabel yang akan ditampilkan di JFrame Tools-nya. Nah, di sini kita ke di konstruktor, di atas konstruktor kita isi lagi dengan variabel baru untuk tabelnya. Nah, kita akan melakukan pemanggilan tabelnya dengan default tabel model. Oke, di sini model. Kemudian kita tulis misalkan tabel tabel. Kasih parameter. Nah, di sini bila ada error kita cek apakah errornya ini. Nah, di sini kita import Java Swing table default table model. Nah, berarti fungsi default table model sudah bisa dilakukan. Nah, sekarang di bawahnya, di bawah ini, kita masukkan tadi variabel table tamunya untuk pemanggilan default table model. Default tamu sama dengan dalam kurung ya, ini kita dalam kurung default table model. Sorry, ini harus disamakan. Nah, di sini kita harus kasih nama variabel yang ada di tabelnya ini. Supaya apa? Supaya tabel di sini bisa terhubung sama datanya. Nah, di sini kita nama variabelnya tadi di sini tabel underscore tamu. Nah, itu kita kasih parameter bila warnanya kayak pink ini berarti tandanya sudah terhubung ya. Oke. Setelah itu kita akan ke button simpan. Button simpan dulu. Pertama kali kita akan menjalankan fungsi button simpan. Di sini kita klik pada desain, terus kita klik di sini button simpannya. Kita klik kanan, kita events, lalu klik action performance. Nah, di sini kita di bawah to add your handling coder here, kita tambahkan scriptnya. Scriptnya ini apa aja? Kita di sini kita akan add row, add barisnya, add datanya. Add datanya itu dalam bentuk barisnya. Nah, di sini kita tulis tbl di sini tbl tamu tadi, tbl tamu titik add row. Di sini kita pilih yang add row object row data. Nah, tapi di sini karena ini kita objek, kita akan masukkan new object bentuk new object. Kita kurung persegi, lalu kurung kurawal. Di sini akan kita masuk
sorry, text fieldnya. Text field di sini nanti kita akan isi dan akan muncul di sini ketika kita ketik ini. Ketika sudah dimasukkan dan klik button simpan, ini akan muncul di dalam tabelnya. Nah, fungsinya ini dengan add row tadi. Nah, kita masukkan text fieldnya, tf no get text. Nah, kita di sini harus pakai get text buat nampilin data dalam tabelnya. Oke, habis itu koma, bisa enter. Terus text field yang lainnya di sini kita isi dengan teks variabel text field yang ada di sini. Kita isi tf underscore nano get text, text, kita kasih kurung dulu, koma lagi, tf underscore alamat, kita kasih get text lagi, text. Nah, kita kasih tf ucapan dot get text. Nah, ketika sudah, baru kita coba running dulu apakah ketika kita masukkan text fieldnya bisa tampil nggak dalam tabel. Coba running, run anyway. Sorry, di sini kayaknya masih ada salah. Kita cek dulu apa salahnya. Ini, oh iya, di sini kita lupa nambahin tiket modelnya buat nampilin ininya, get model. Iya, di sini buat nampilin tabelnya nanti. Datanya bisa ditampilkan dalam tabel. Coba kita running lagi. Nampak? Kita kasih nomornya apa? Asal-asalan aja. Kita kasih tanggal, langgeng. Oke, kita simpan. Nah, di sini data sudah ditampilkan. Cuman data ini belum masuk ke dalam database-nya. Database yang ada di PHP MyAdmin ini. Nah, sekarang kita akan buat fungsinya untuk datanya bisa masuk ke dalam database-nya. Nah, di sini kita akan ke model untuk melakukan fungsinya. Kita buat lagi function-nya. Di bawah ini constructor tadi kita buat lagi public, karena ini ingin memastikan apakah perintah query-nya terhubung atau tidak. Kita akan memasukkan tipe data boolean, yaitu isi variabelnya bebas. Insert tam, dalam kurung ini kita kasih kurung awal, enter. Nah, di dalam kurung ini kita akan kasih kolom-kolom yang ada di tabel ini, nomor, nama, alamat, ucapan. Karena di sini kita nggak ada integer atau perhitungan atau yang berbentuk hitungan, integer atau double, kita masukkan semuanya string ya. Di sini string nomor, di sini string nama, di sini ngobrol nama, alamat, dan ucapan. Kita lihat dulu. Oh, di sini kita kasih string juga. String dan string
Untuk mengidentifikasi bahwa nomor, nama, alamat, ucapan ini kita menggunakan tipe data string. Nah, di dalam insert tamu kita harus persiapkan query-nya, perintah query untuk memasukkan datanya. Caranya kita buat tipe data string dengan variabel query-nya, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan perintah insertnya, perintah insert untuk memasukkan datanya. Kalau yang udah tahu mungkin bakal lebih gampang ya buat masukin perintah-perintahnya. Jadi di sini kita masukkan perintah insertnya tuh insert into. Nah, insert itunya ini kita tabel, kita masuk ke dalam tabel. Nama tabelnya tadi kita masukkan di sini namanya apa? TBA underscore tamunika. Nah, kita samakan karena biar terhubung dengan database-nya pastinya. Nah, di sini kita tulis ininya, kolomnya, nomor, nama, alamat, dan ucapan. Nah, di sini kita masukkan nilainya, nilai yang akan dimasukkan, data yang akan dimasukkan. Nilainya kita kasih ini tanda tanya saja karena kita kan belum tahu apa yang akan dimasukkan. Nah, tanda tanya ini datanya yang akan dimasukkan nanti. Data yang akan dimasukkan pada text field ini, pada text field di JFrame tamunikanya. Oke. Nah, di bawahnya kita masukkan fungsi yang ada di import ini, connection dan prepare statement. Nah, di sini kita membuat prepare statement dulu. Sorry, ini lupa dikasih parameter. Oke, sini kita akan menyiapkan statementnya ini yang akan diambil dari tanda tanya ini yang kita akan isi dari text field ini. Statement sama dengan connection. Di sini untuk penghubungnya prepare statement. Kita panggil yang di sini string. Nah, di sini kita kasih query-nya yang ada di sini ya, string query. Di sini dia akan menyiapkan langsung perintahnya yang akan diisi dengan text field-nya langsung. Oke, setelah itu kita kasih, di sini masih ada error, kita kasih, kita coba dulu lihat apa kesalahannya. Klik, di sini harus pakai surround statement with try catch. Kita klik saja biar memastikan apakah yang dimasukkan ini berhasil atau enggak. Di bawah di PS prepare statement ini kita kasih lagi PS dengan set string ya, PS sama set string. Di sini kita cari aja set string. Nah, di sini karena kita memakai indeks SQL itu dari 1 dan bukan dari 0, kita masukkan 1. Nah, di sini ini kita akan mengidentifikasinya dari sini, dari nomor, nama, alamat, dan ucapan. Nah, jadi di sini kita masukin lagi sama dengan seperti lainnya, ps.set string, akan nomor 2 sekaligus namanya. Ini nama sesuai urutan ya, nomor, nama, terus ketiga lama, terus keempat ucapan. Kita bisa copy paste aja kayak gini. Ini paste, di sini kita ganti aja indeksnya jadi 3, ganti jadi alamat. Di sini di bawahnya kita ganti jadi ucapan sesuai yang ada di sini ya, nama kolomnya dan sesuai urutannya. Oke,
karena tipe fungsinya boolean, maka di sini kita akan masukkan di atas ini data boolean untuk responnya. Respon dimana bila benar dia akan menjalankan, dan bila salah dia akan nggak jalan programnya. Oke, jadi di dalam try-nya ini, try catch ya, kita akan memasukkan responnya. Apabila responnya true, berarti insertnya bisa dijalankan. Respon sama dengan true. Dikasih pernyataan juga ya di untuk memudahkan apakah di outputnya nanti berhasil terkoneksi, berhasil insert atau tidak di database ini. Masukkan di sini sukses insert. Nah, di catch kita masukkan responnya berbentuk false, karena ini buat pernyataan yang salah atau insertnya gagal. Kita kasih sort lagi, lalu tab, otomatis dia akan kita gagal insert. Oke. Karena ini berbentuk boolean dan kita masukkan respon tadi, kita harus masukkan returnnya untuk mendapatkan nilai true atau false. Return response. Kasih parameter. Oke, jadi ini fungsi insert untuk memasukkan data dalam database-nya yang akan dihubungkan ke text field dan tabelnya yang ada di JFrame. Nah, setelah kita membuat fungsi insertnya tadi, kita ke kelas JFrame lagi. Nah, di sini kita akan di atas tabel tamu, enter, kita masukkan model tamu. Model di sini model yang ada di variabel modelnya, karena kita pemanggilan lewat kelas model underscore titik. Nah, di sini udah ada fungsinya ya, fungsi untuk menjalankan insertnya. Kita klik. Nah, di sini karena ininya boolean, maka di sini kita memasukkan tipe data boolean juga. Boolean. Nah, nama variabelnya setelah insert boleh model tamu, kita masukkan parameter. Nah, di sini kita masukkan get text-nya ya. Get text di setiap text field-nya untuk membuat tadinya ini ke dalam insert-nya. Insert tamu yang ini merupakan perintah memasukkan data lewat MySQL-nya. Ini kita copy aja, lalu paste get text. Kita masukkan di sini. Oke. Nah, setelah ini di bawahnya kita masukkan pernyataan if dan else-nya, karena ini memastikan bahwa di boolean insert ini apakah masuk atau tidak. Nah, di if ini kita akan memasukkan bila pernyataan yang dimasukkan itu benar, dan di else kita akan masukkan apa yang bila data yang dimasukkan itu salah, ada kesalahan. Ini kita tambahkan if.
Nah, di sini kita pindahkan yang ini table headcloud-nya kita pindahkan dengan cut saja, Ctrl X, baru kita di sini. Oh ya, kita masukkan dulu di sini membuka kurung tutup, sorry. Di sini kita paste yang ada di ini. Oke. Kita tap dulu, sorry. Biar sesuai. Nah, di sini kita masukkan pernyataan apabila insertnya benar. Insert sama dengan true. Sama dengan true. Nah, tujuannya jika datanya ada dimasukkan ke database terlebih dahulu, dan jika berhasil baru data akan ditampilkan di VLB-nya. Nah, di sini ini akan melakukan pemasukan data lewat database terlebih dahulu, lalu akan ditampilkan di JFrame di aplikasi Tamunika ini. Nah, kita kasih juga di sini pernyataan lewat aplikasinya. Kita masukkan G option pen, option pen dot show message. Sini kita akan masukkan yang paragraph object message. Di sini kita masukkan this. Di sini kita akan masukkan insertnya dengan pernyataan string. Berhasil insert data. Oh iya, kita belum buat pernyataan non else, sorry. Ini else-nya. Kita masukkan sama, kita bisa copy yang ada di sini. Sorry, di sini masukkan apakah ini sama? Oh iya. Di sini kita ganti gagal insert data bila pernyataan yang dimasukkan salah. Oke. Nah, yang di getText ini kita ganti dengan setText. Tujuannya untuk mereset text file yang telah diisi tadi menjadi text file yang bisa diisi kembali dengan data baru. Di sini, oh iya, di sini nggak perlu pakai lagi. Kita hilangkan tabel tamunya. Kita masukkan saja di sini. Ini kita kasih parameter juga, sorry, apakah di sini sama? Oh iya, kita ngeset teksnya pakai ini juga, pernyataan string juga, kita masukin sini. Nah, di sini buat ngisi teks file-nya ketika udah jadi kosong.
Ini kita set saja. Oke, kita sudah. Lalu kita coba running lagi ya, apakah datanya masuk ke dalam database atau tidak. Bila datanya masuk ke dalam GUI, berarti otomatis ini data yang ada di frame sudah masuk ke dalam database. Kita coba running dulu ya. Nanti kita coba yang 20, masukin namanya alamat dan terus ucapan. Ya, simpan. Oh, di sini belum tampil ininya, belum tampil datanya. Sebentar, di sini ada itu. Ntar kita lihat dulu di dalam ininya. Sini apakah udah sama? Oke, udah sama. Kita lihat lagi di sini. Sini belum muncul ya di dalam tabelnya. Tadi sini masih ada coba di sini kita akan ya, di sini sudah benar semua. Ini ya, coba ya. Sorry, di sini kenapa tidak masuk? Barangkali coba. Rasakan aja dulu. Nah, coba ya. Sebentar, di sini apakah ini sudah terhubung sama ini? Sudah.
Sorry, di sini ada typo 4 ganti, coba dulu. Tadi kita step lagi, baru kita jalankan lagi di sini apakah sudah bisa. Dulu. Oke. Tolong. Simpan. Sebentar. Oke, di sini sudah terhubung. Nomor lihat dulu di sini sudah dapat model.